Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini kita masuk bab baru, bab 6, teks puisi. Submaterinya yaitu ada pengertian, ciri, dan jenis pada teks puisi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Apa itu puisi? Seringkali kita mendengar kata tersebut. Nah, lalu pengertian dari puisi itu apa sih? Nah, di sini menurut salah satu sastrawan bernama H.B. Yasin mengatakan bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Berikutnya, apa itu puisi? Menurut Edgar Allan Poe mengatakan bahwa puisi merupakan ciptaan tentang sesuatu keindahan dalam bentuk berirama, di mana cita rasa adalah unsur yang paling diutamakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi yaitu salah satu karya sastra berupa hasil ungkapan, pemikiran, dan perasaan penulis yang dikemas dengan bahasa imajinatif, padat, dan mengandung nilai estetika dan penuh makna. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks puisi, yaitu yang pertama, puisi menggunakan bahasa yang padat. Maksudnya, puisi itu menggunakan bahasa yang singkat, menggunakan kata-kata singkat, padat, tetapi bisa mengungkapkan banyak makna. Ciri yang kedua, disusun dalam bait-bait. Nah, puisi biasanya berjumlah satu baitnya 4 baris. Nah, tetapi kalau di puisi modern, jumlah bait dan baris pada puisi tidak terikat oleh jumlah tersebut. Artinya, penulis bebas dalam menyusun jumlah bait dan baris tersebut. Yang ketiga, puisi mempunyai rima, yaitu kesamaan bunyi di akhir tiap baris puisi. Yang keempat, puisi memperhatikan bentuk atau tipografi. Artinya, puisi mempunyai bentuk yang berbeda-beda seperti jumlah barisnya, tulisan rata kiri atau rata tengahnya, dan lain-lain. Dan ciri yang kelima, puisi mempunyai majas atau bahasa kiasan. Nah, itulah ciri-ciri teks puisi yang membedakannya dengan teks lain. Selanjutnya yang C yaitu jenis puisi. Nah, jenis puisi berdasarkan penggunaan bahasanya terbagi menjadi 2, yaitu ada puisi diafan, yaitu puisi yang bersifat transparan dalam menyampaikan maknanya. Dalam puisi ini, pembaca dapat memahami isi dan pesan puisi dengan mudah tanpa perlu melakukan interpretasi yang lebih mendalam. Ya, pada contoh puisi ini ada puisi Ibu adalah pelukan hangat. Saat duka menyelimuti hatiku. Ibu adalah senyum lembut yang mengusir setiap resahku. Nah, pada contoh jenis puisi pertama di sini tidak banyak menggunakan makna konotasi yang tersirat. Jadi di sini puisinya berisi tentang seorang ibu yang bisa memberikan pelukan hangat dan senyum lembut kepada anaknya. Nah, kalau jenis yang kedua ada puisi prismatis, yaitu puisi yang kaya akan kata-kata kiasan. Kata-kata ini sering digunakan secara konotatif, sehingga pembaca perlu melakukan interpretasi untuk menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Contohnya, angin berbisik di sela dedaunan, menyimpan rahasia dari hutan tua. Burung malam mengintai sunyi, membawa pesan dari dunia yang tak tampak. Nah, di sini banyak makna konotasi yang diungkapkan mengenai tentang angin dan hutan ya.
Ya, jadi ini perbedaannya antara puisi diafan dan puisi prismatis. Nah, berikutnya ada jenis puisi berdasarkan isinya. Nah, jenis puisi ini terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, kita lihat ya. Ada puisi ode, yaitu puisi yang berisi sanjungan untuk pahlawan, bangsa, atau orang yang berjasa. Contohnya, kemerdekaan, engkau adalah cahaya yang menyinari bangsa yang terjajah, berkilau di langit yang gelap, menuntun kami menuju kebebasan. Nah, di sini tadi ya puisi untuk pahlawan, bangsa, atau orang yang berjasa. Puisi ini berisi tentang bangsa dan kemerdekaan. Jenis yang kedua ada puisi himne, yaitu puisi yang berisi untuk Tuhan atau puji-pujian tentang ketuhanan. Contohnya, engkaulah awal, tiada berakhir, lautan kasihmu tak terukur, jiwa yang gersang kau sejukkan, dengan embun hikmah dan rahmat sucimu. Nah, di sini puji-pujian tentang ketuhanan. Lanjut, jenis puisi berdasarkan isinya yang ketiga, yaitu ada jenis puisi balada, yaitu puisi yang berisi kisah dan terdapat tokoh di dalamnya. Contoh, di desa kecil yang jauh tersembunyi, hiduplah seorang ibu setia. Anaknya pergi mencari rezeki di kota besar penuh cahaya. Nah, di sini ada kisah dan tokoh, yaitu ibu dan anak yang mencari rezeki. Lanjut, jenis yang keempat ada puisi romantik. Puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Contohnya, kau adalah embun pagi, menyentuh lembut tanpa melukai, hadir membawa kesejukan dalam gurun hatiku yang kegersangan. Nah, ini 2 jenis puisi berdasarkan isinya lagi ya. Terakhir, jenis puisi yang kelima ya berdasarkan isinya ada puisi epigram, yaitu puisi yang berisi ajaran atau tuntunan kehidupan. Contohnya, hidup ini bukan sekadar perjalanan, tapi bekas yang tertinggal di jalan. Buatlah jejak penuh arti agar dikenang hingga nanti. Nah, ini tentang ajaran atau kehidupan ya. Lanjut, yang keenam ada puisi elegi, yaitu puisi tentang kesedihan yang mendalam. Contohnya, dalam hening senja terakhir, wajahmu terukir di langit yang lirih. Kau pergi tanpa janji, menyisakan sunyi yang tak terperi. Nah, ini kesedihan ya, kesedihan seseorang ketika kepergian orang lain yang dia sayangi. Dan jenis puisi berdasarkan isinya yang ketujuh ada puisi satire, yaitu puisi kritikan, sindiran atau ejekan terhadap ketidakadilan masyarakat. Contoh, katanya tanah ini surga, namun yang kenyang hanya penguasa. Rakyat kecil diminta sabar sambil disuruh bayar cukai mahal. Nah, ini kritikan atau sindiran terhadap pemerintah. Ya, itu dia beberapa jenis puisi dan contoh-contohnya. Semoga bisa dipahami dari jenis dan contohnya tadi ya. Ya, terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang Miss gunakan masih sama, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8, penerbit Grafindo Media Pratama. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.